warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anna bihi wa bi'ulumihi wa amattana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yaqbalu lan ora den trima minhu saking wong murtad apa illal Islam coba Islam awil qatlu utawa dan pateni wayab dulu lan batal biha sebab ar-riddah ai murtad apa sumuhu pasane murtad wa tayammumuhu lan tayammume murtad wa nikahuhu lan nikah murtad qabla dukhuli ing dalem sadurunge dukhul ai al-wati melawit duburi wa kadang iku kaya mengkono batal badal ing dalem sakwise dukhul illam yawat lamun ora kembali sapa murtad ilal islami marang agama Islam fil iddati ing dalem masa iddah. Keterangan kali ini yakni apabila kewajiban-kewajiban yang diharuskan kepada orang murtad itu tidak dilakukan, maka orang murtad itu tidak diterima selain kembali Islam atau dibunuh. Dalam syarahan kitab Salam Taufik disebutkan bibarbi unuqihi binahwi sayfin illam yatub, dengan cara dipukul lehernya dengan menggunakan seperti pedang dan lain-lain, itu jika tidak mau bertobat. Al-qatil lahu wal imamu fa illam yaqtulhu wajaba 'alal ahadi qatalahu. Adapun seorang yang membunuh orang murtad yang tidak mau bertobat, ialah beliau seorang imam, dan jika imam tidak berkeinginan untuk membunuh atau tidak tega atau gimana, maka digantikan oleh salah seorang yang mau untuk mewakili beliau si imam. Li'annahu min qubailin nahi 'anil munkari, karena membunuh orang murtad itu termasuk sebagian cara untuk mencegah kemungkaran. Selanjutnya, termasuk ibadah yang batal sebab murtad, yakni puasa, tayamum, dan ibadah-ibadah lain apabila murtadnya sambung dengan kematian, yakni murtad terus-menerus sampai ajal menjemput. Jika orang murtad itu telah kembali kepada agama Islam sebelum mati, maka pahala-pahala amal perbuatan yang telah ia lakukan itu hilang, yakni yang dimaksud amalnya tetap ada dan tidak diqadai, tetapi amalnya tidak ada pahalanya.
yang telah dilakukan itu. Selanjutnya, wanikahu. Adapun nikahnya orang murtad itu dianggap batal jikalau murtadnya sebelum berkumpul maupun sudah berkumpul, dengan catatan orang tersebut tidak mau kembali pada agama Islam fil iddati pada masa iddahnya. Selanjutnya, wala yasihu lan ora sah apa abdu nikahi, apa akad nikahi murtad. Penjelasannya yakni adapun akad nikah yang dilakukan antara dua orang mempelai, yakni laki-laki maupun perempuan, yang mana salah satunya itu seorang yang telah murtad, maka akad nikahnya itu dihukumi tidak sah. Berbeda halnya dengan orang kafir asli. Yang dimaksud yakni sejak lahir telah kafir. Fa inna nikahu sahihun au mahkumun bi sihhatihi. Maka bahasanya nikahnya seorang kafir murni dari lahir itu dianggap sah atau dapat dihukumi keabsahan nikahnya. Selanjutnya, matahrumulan haram apa dzabihatuhu apa sembelihane murtad. Yang mana sembelihan orang murtad itu dihukumi haram. Berbeda halnya dengan orang yang kafir, yang mana sembelihannya itu dianggap halal. Fa innaha tahillu idza halat manakatun. Karena sembelihan orang kafir asli itu dianggap halal ketika pernikahannya halal. Wala yarisulan ora maris sapa wong, wala yurasulan ora den warisi sapa murtad, wala yusallalan ora den salati sapa alaihi ing atase murtad, wala yusalulan ora den adusi sapa murtad, wala yufanulan ora den kafani sapa murtad, wala yudfanulan ora den kubur sapa murtad. Seorang murtad pun tidak bisa mewaris maupun diwarisi, baik dari orang murtad sendiri, orang muslim maupun orang kafir. Li'annahu laisa bainahu wa baina ahadin munasaratun fiddin. Karena antara orang murtad dengan orang-orang lain itu tidak terdapat tolong menolong dalam urusan agama. Wala yusalla alaihi. Seorang murtad tidak boleh disolati karena diharamkannya sholat atas orang-orang semacamnya.
seperti orang kafir dan lain-lain. Allah Ta'ala wala tusalli ala ahadin minhum mata abada, seperti yang telah didawahkan Allah, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada, janganlah kamu mensolati kepada seseorang dari kafirin yang mana ia mati selamanya. Selanjutnya, seorang yang murtad itu tidak wajib untuk dimandikan, karena orang tersebut telah keluar dari ahlinya yang wajib untuk dimandikan, sebab terjadi kemurtadan padanya. Tetapi mandi untuk mayat yang murtad itu diperbolehkan, hanya saja tidak dihukumi wajib itu. Wala yufanu ayla yajibu tanfinuhu lidzalika lakinnahu yajuzu. Kemudian seorang murtad itu tidak wajib dikafani, tetapi boleh dikafani. Wala yufanu la yajibu ayla yajibu dafnuhu aslan kal harbi. Dan seorang murtad itu tidak wajib untuk dikafani, seperti halnya kafir harbi. Kafir harbi yaitu kafir yang memerangi orang Islam. Wala yajuzu dafnuhu fi maqabiril muslimina li khurujihi anhum birriddati. Dan tidak diperbolehkan dikubur dalam makam-makam orang Islam, karena orang murtad tidak termasuk sebagian dari orang Islam, dan boleh dikubur dalam makam-makam orang kafir. yakni orang murtad itu tidak boleh tidak boleh dikubur dalam makam orang muslim, tetapi boleh dikubur di makam orang kafir. Wa maluhu fai'un. Di kitab Sulamut Taufik dijelaskan, adapun harta-hartanya orang murtad setelah ia mati itu disebut harta fai', ay raji'un lil muslimina, yakni harta yang kembali kepada orang-orang Islam. Li'anna Allah khalaqa ma fid dunya lil muslimin yasta'inu bihi ala ta'atihi. Karena Allah menciptakan perkara yang ada di dunia itu untuk orang Islam, supaya saling tolong menolong dalam taat kepada Allah. Habuhu ayyakuna tahta aidihim. Maka hak tersebut itu di bawah kekuasaan orang-orang Islam. Tidaklah fama kana tahtuhu aidil kufari fatariquhu ar-raddu ila muslimin. Maka perkara-perkara yang ada di tangan orang kafir, maka itu dikembalikan kepada orang Islam. Cukup itu yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat salah dalam ucapan dan perkataan, mohon dikasih pendapat saudara. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.